Tahu nggak Wi-Fi 7 sebenarnya udah hadir di Indonesia sejak 2024. Tapi ternyata waktu itu performanya masih belum maksimal. Nah, baru di 2025 inilah Wi-Fi 7 akhirnya bisa keluarin performa penuhnya. Kenapa bisa begitu? Stay tuned and find out. Halo Tech Enthusiast, saya Steffi dan selamat datang di View, Virtus Review. Tahu nggak kamu kalau Wi-Fi 7 digadang-gadang sebagai lompatan besar di dunia wireless? Lebih cepat, lebih stabil, dan sanggup menampung lebih banyak perangkat sekaligus. Bagi teman-teman yang belum familiar, Wi-Fi 7 adalah generasi penerus Wi-Fi 6. Apa sih yang membuatnya berbeda? Kehadiran frekuensi baru di 6 GHz yang bikin bandwidth lebih luas, interferensi lebih minim, dan koneksi jadi jauh lebih konsisten. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa teknologi sekeren ini baru bisa optimal di 2025? Ternyata Wi-Fi 7 belum bisa tampil dengan performa penuhnya di tahun 2024. Bukan karena ada masalah di teknologinya, tapi murni karena regulasi. Saat itu, frekuensi 6 GHz yang jadi kunci utama Wi-Fi 7 belum diizinkan di Indonesia. Jadi, perangkatnya hanya bisa jalan di 2,4 dan 5 GHz. Baru pada Februari 2025, lewat Permen Kominfo nomor 2 tahun 2025, pemerintah resmi membuka spektrum 6 GHz. Dari sinilah Wi-Fi 7 akhirnya bisa menunjukkan kecepatan dan stabilitas yang sebenarnya. Lalu, begitu frekuensi 6 GHz resmi dibuka, muncullah pertanyaan penting. Siapa sih yang paling siap memaksimalkan potensi penuh dari Wi-Fi 7? Jawabannya adalah Huawei. Sebagai pionir global di teknologi jaringan, Huawei sudah lama jadi pemain utama, mulai dari infrastruktur operator sampai solusi enterprise. Kini mereka hadir dengan perangkat Wi-Fi 7 yang dirancang untuk menjawab kebutuhan hari ini dan di masa depan. Nah, kalau kita breakdown, ada 3 alasan kenapa Huawei Wi-Fi 7 ini berbeda dari yang lain. Pertama, lebih cepat dan stabil. Dengan dukungan channel 320 MHz di spektrum 6 GHz, transfer data jadi super kencang dan koneksinya jauh lebih konsisten. Kedua, kapasitas yang lebih besar. Satu akses point Huawei Wi-Fi 7 bisa melayani sampai 200 user sekaligus tanpa bikin jaringan tersendat. Ketiga, coverage yang lebih luas. Jangkauan sinyalnya bisa tembus hingga 30 meter, bahkan untuk seri kelas menengah. Nah, begitu masuk ke dunia bisnis, cerita Huawei Wi-Fi 7 jadi makin menarik karena manfaatnya bisa langsung dirasakan di berbagai sektor. Di perkantoran, Huawei Wi-Fi 7 memungkinkan ribuan perangkat karyawan tetap terkoneksi mulus, mendukung kerja hybrid yang semakin kompleks. Di sektor manufacturing dan warehouse, Huawei Wi-Fi 7 memastikan sistem IoT, robotik, dan monitoring berjalan real-time dengan koneksi yang stabil, sehingga resiko downtime bisa ditekan. Sementara di dunia pendidikan, khususnya di kampus, Huawei Wi-Fi 7 mampu menjaga ribuan mahasiswa dan perangkat belajar tetap online bersama di area yang padat tanpa gangguan koneksi. Dengan kata lain, Huawei Wi-Fi 7 bukan cuma soal lebih kencang, tapi soal bikin operasional bisnis jadi lebih efisien, responsif, dan siap menghadapi masa depan. Nah, menurut kalian, sektor mana nih yang paling perlu segera beralih ke Huawei Wi-Fi 7? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan insight teknologi terbaru. And as always, see you in the next view, Virtus Review selanjutnya. Bye!